Halo, pada pertemuan ketiga ini, kita membahas tentang tenaga pembentukan bumi. Yuk simak ulasan materi ini. Tenaga pembentukan bumi merupakan tenaga yang berperan dalam membentuk dan mengubah muka bumi. Proses ini dibagi menjadi dua, yaitu proses endogen atau proses yang membentuk dan mengubah muka bumi yang berasal dari dalam bumi. Sedangkan proses eksogenik adalah proses yang membentuk dan mengubah muka bumi yang berasal dari luar bumi. Proses endogenik terdiri dari beberapa tenaga, diantaranya 1. Epirogenesis, merupakan proses perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga lambat dari dalam bumi dengan arah vertikal, baik ke atas maupun ke bawah melewati daerah luas. 2. Orogenesis merupakan pergerakan lempeng tektonis yang sangat cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Tektonik orogenesa biasanya disertai proses pelengkungan, lipatan, patahan dan retakan. 3. Vulkanisme adalah semua peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi. 4. Seisme atau gempa bumi adalah suatu getaran yang terjadi karena peristiwa lepasnya tumpukan energi dari kerak bumi yang memiliki sifat fleksibilitas. Vulkanisme. Peristiwa vulkanisme berhubungan dengan pembentukan gunung api, yaitu pergerakan magma dari dalam litosfera yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Di dalam litosfer, magma menempati suatu kantong yang dinamakan dapur magma, batolit. Gunung api dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk gunung api 1. Gunung api Mar, gunung api ini terbentuk karena terjadinya erupsi eksplosif, sehingga meninggalkan kawah yang cukup besar. Contoh gunung api di Indonesia dengan bentuk ini adalah Gunung Lamongan dan Gunung Dieng. 2. Gunung api Perisai, sesuai namanya, gunung api Perisai adalah gunung yang bentuknya relatif datar. Gunung ini hanya terbentuk karena erupsi efusif. Karena magma yang keluar sangat cair, gunung ini memiliki lereng yang sangat landai dan dasar yang relatif luas. Gunung api tipe ini tidak ditemukan di Indonesia ya guys, melainkan di negara lain. Contohnya seperti Gunung Mauna Loa dan Gunung Kilauea di Hawaii. 3. Gunung api Kerikat, atau biasa juga disebut strato merupakan bentuk gunung api yang paling umum di Indonesia. Gunung ini terbentuk karena erupsi campuran antara eksplosif dan efusif. Tumpukan magma yang bergantian dari letusan, eksplosif dan lelehan, efusif, mengendap semakin tinggi seiring perjalanan waktu. Inilah yang menyebabkan dinding kawah dari gunung jenis ini memiliki batuan beku yang berlapis-lapis. Beberapa gunung api di Indonesia dengan bentuk ini antara lain adalah Gunung Kerinci, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Pangrango. Gunung berapi di samping merupakan gejala geologi yang berupa keluarnya bahan-bahan yang bersumber dari magma, baik itu yang berwujud sebagai gas, lelehan maupun benda padat berupa fragmen-fragmen batuan ke permukaan bumi, dinamakan erupsi atau erupsi gunung berapi. Erupsi dapat dikelompokkan menjadi beberapa sifat, sumber kejadian, tempat keluarnya magma dan posisi ventilasi. Jenis-jenis erupsi. Erupsi berdasarkan sifatnya yaitu, 1. Erupsi efusif adalah jenis erupsi dengan tekanan gas magma yang lemah disertai keluarnya material berupa lelehan lava. 2. Erupsi eksplosif merupakan jenis erupsi gunung berapi yang menimbulkan ledakan kuat, disertai dengan material padat, cair, dan gas. 3. Erupsi campuran adalah gabungan erupsi efusif dan eksplosif yang terjadi bersamaan. Berdasarkan sumber kejadiannya, erupsi gunung api dibagi menjadi 3 jenis. 1. Erupsi magmatik, artinya sumber letusannya berasal dari magma. Magma adalah suatu larutan silika pijar yang panas dan tersimpan di bawah permukaan. Erupsi magmatik ini memiliki 5 tipe pada umumnya, yaitu, tipe Hawaiian, Strombolin, Vulkanian, Pelin, dan Pilinian. 2. Erupsi freatomagmatik, didefinisikan sebagai erupsi yang menghasilkan abu vulkanik sebagai akibat dari interaksi magma dengan air. Erupsi freatomagmatik dibagi menjadi 3 subtipe, tipe Surtseyan, tipe submarin, dan subglasial. 3. Erupsi freatik, erupsi ini berasal dari letusan akibat uap air yang terpanaskan oleh magma. Ketika air tanah terpanaskan oleh magma di bawahnya, air tersebut akan berubah menjadi uap dan mengembang sehingga letusan terjadi. Letusan ini merekahkan, merusak batuan di sekitarnya dan melemparkan campuran dari uap,
abu vulkanik, bom vulkanik, dan blok vulkanik. Erupsi berdasarkan tempat keluarnya magma dapat dibagi menjadi dua bentuk. 1. Erupsi sentral. Jenis erupsi ini terjadi karena magma keluar ke permukaan bumi lewat sebuah lubang atau kawah, contohnya Gunung Krakatau II. Erupsi areal. Erupsi ini terjadi ketika magma yang keluar ke permukaan bumi, tidak hanya melewati lubang melainkan meliputi daerah yang luas. Contohnya Yellowstone di Amerika Serikat. 3. Erupsi linier atau erupsi retakan. Jenis erupsi ini terjadi jika magma keluar dari retakan kulit bumi sehingga membentuk deretan gunung. Erupsi berdasarkan posisi ventilasi. 1. Erupsi sentrak. 2. Erupsi samping. 3. Erupsi celah. Sekian ulasan materi untuk pertemuan sekarang, sampai bertemu di pembelajaran pertemuan berikutnya. Terima kasih, wassalam.